Berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan Ibu Siti Fatimah. Hari ini pada materi KD 11 yaitu penyembelihan hewan, kurban, dan akikah. Untuk gambar yang pertama bisa disaksikan yaitu gambar penyembelihan hewan kurban. Yang kedua adalah yang di bawahnya yaitu gambar akikah. SKKD pada materi hari ini yaitu memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Standar kompetensi menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. Yang kedua, menjelaskan ketentuan akikah dan kurban. Yang ketiga, memperagakan cara penyembelihan hewan. Kompetisi dasar dan indikatornya yaitu menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. 2. Menyebutkan syarat penyembelihan hewan. 3. Menunjukkan dalil nakli tentang penyembelihan hewan. 4. Menjelaskan pengertian akikah dan kurban. Yang kelima, menjelaskan ketentuan dan hal lain yang berhubungan dengan penyembelihan hewan, kurban, dan akikah. 6. Mempraktikkan cara menyembelih hewan. 1. Pengertian penyembelihan. Penyembelihan hewan menurut ilmu fikih disebut az-zabahu atau az-zakatu, yang berarti tatoyub, membuatnya menjadi baik, harum, dan sedap. Sedang menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernapasan serta 2 urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. 2. Jenis penyembelihan hewan. Dari cara penyembelihan hewan dibedakan menjadi 2, yaitu A. Secara tradisional. Pelaksananya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung. Tata cara dan syarat sahnya disampaikan pada slide berikut. B. Secara mekanik. Penyembelihannya dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Syarat sah penyembelihan secara mekanik yaitu penyembelihnya harus Islam, mumayyiz, berakal sehat dan tidak buta. Saat menekan tombol mesin membaca basmalah, menyengaja menyembelih. Pisau pemotongnya terbuat dari logam besi atau baja yang tajam, serta hewan yang disembelih hewan yang halal dan masih hidup. Syarat-syarat sah penyembelihan. Binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. B. Penyembelihnya beragama Islam, sekurang-kurangnya sudah mumayyiz, berakal sehat, tidak buta, dengan sengaja dan membaca basmalah saat menyembelih. C. Alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lain, dan tidak sah dengan tulang, kuku, ataupun gigi. D. Dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernapasan, serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Sedangkan untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar, atau terjebur ke dalam sumur atau terjepit lehernya, boleh disembelih pada bagian mana saja, asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Mulahazah terkait dengan alat dan bacaan basmalah saat menyembelih. Nabi Muhammad bersabda, artinya apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka boleh kamu makan. Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Sunah-sunah dalam menyembelih hewan. A. Membaca takbir dan sholawat 3 kali dalam menyembelih. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. B. Sebelum disembelih, hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. C. Memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher. D. Menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan unta sunnah pada libah tempat menggantungkan kalung pada leher. E. Yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. A. Menyembelih dengan alat yang tumpul. B. Urat nadi kanan kiri leher tidak putus. C. Menyembelih sampai putus lehernya. D. Mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. 6. Pengertian akikah dan kurban. Akikah adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anaknya menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. B.
Kurban adalah menyembelih hewan ternak berkaki 4 yang memenuhi syarat tertentu pada hari Idul Adha ataupun pada hari tasyrik dengan niat semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Hukum akikah dan kurban. A. Hukum akikah yaitu sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu sebelum anaknya balik. Adapun waktu yang utama adalah hari ke-7 kelahiran anaknya. Anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba atau biri-biri. Hukum kurban yaitu wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah muakkad bagi umat Islam yang mampu. Jenis hewan untuk berkurban adalah kambing, domba, biri-biri untuk 1 orang, kerbau, sapi, dan unta cukup untuk 7 orang. Ketentuan hewan akikah dan kurban bagian 8. Syarat-syarat sahnya hewan kurban yaitu A. Sehat. Hewan yang sakit seperti terkena kudis, kurap, atau penyakit lainnya tidak sah untuk disembelih. B. Gemuk, tidak kurus kering. Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya tidak diperkenankan untuk berkurban. C. Tidak cacat. Hewan yang patah tanduknya, pincang, buta, kemudian tidak sah disembelih untuk berkurban. D. Telah cukup umur yaitu unta yang cukup berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun, kambing sudah berumur 2 tahun, sedangkan domba atau biri-biri berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. E. Sebaiknya jantan karena bila betina kasihan sedang hamil, dikhawatirkan membunuh janinnya yang ada di dalam rahim induknya. 9. Waktu penyembelihan akikah dan kurban. Akikah disembelih pada hari ke-7 kelahiran anak atau boleh kapan saja asalkan belum balik. B. Kurban pada hari Idul Adha setelah salat Id dan pada hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. 10. Pembagian daging akikah dan kurban. A. Akikah dibagikan dalam keadaan sudah matang atau masak. Disunahkan dimasak yang serba manis dan tidak pedas. B. Kurban dibagikan dalam keadaan mentah, boleh juga dalam keadaan matang. Mulahazah pembelajarannya adalah baik akikah maupun kurban bila tidak dinazar, yang berakikah maupun yang berkurban boleh ikut memakannya secukupnya, tidak lebih sepertiga. Bila dinazarkan, tidak boleh mengambil bagian atau memakannya walau sekecil apapun. 11. Fungsi kurban dan akikah. A. Sebagai perwujudan rasa syukur dan berdimensi kemanusiaan. B. Menumbuhkan tali persaudaraan dan menghapus rasa kebencian. C. Dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya. D. Bertambah berkah rezekinya dan tidak dibenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. E. Akikah membebaskan anak dari tergadai. Kurban dapat meringankan beban saat menuju kepada mahsyar. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi yang Ibu sampaikan. Nanti untuk latihan soal-soal mengenai bab penyembelihan hewan kurban dan akikah, silakan dikerjakan. Ada linknya sudah Ibu berikan, ya. Silakan dikerjakan pada buku tulis. Kemudian dikerjakan, dibaca baik-baik, dikerjakan, dipahami, ya nak ya, supaya mendapat nilai yang bagus dan baik. Demikian anak-anak sekalian yang dapat Ibu sampaikan di penutup ini. Setelah mempelajari penyembelihan hewan, mudah-mudahan kita dapat memahami syarat dan ketentuannya dalam menyembelih yang sesuai dengan syariat Islam. Daftar pustakanya yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti oleh Muhammad Soleh dan Muhammad Syafruddin, yaitu edisi Jakarta, penerbit Erlangga pada tahun 2019. Yang kedua, Pendidikan Agama Islam oleh Kemendikbud RI, edisi revisi Jakarta, Kemendikbud 2016. 50 Jakarta, nomor HP 081584376256. Demikian anakku sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.